Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan kalian ada dalam kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tidak terasa kita sudah masuk ke pertemuan keempat. Berarti kita sudah masuk 4 minggu pembelajaran di semester 1 ini. Alhamdulillah untuk pertemuan keempat ini Bapak akan membahas materi fisika tentang usaha, energi, dan daya, di mana tujuan pembelajaran usaha, energi, dan daya ini yang pertama yaitu menjelaskan tentang pengertian dari usaha, terus pengertian tentang energi, juga pengertian tentang daya. Yang kedua, tujuan pembelajarannya adalah mendeskripsikan usaha, energi, dan daya dalam kehidupan sehari-hari. Dua tujuan itu yang kita akan coba untuk bahas. Mudah-mudahan di pertemuan keempat ini kalian masih semangat walaupun pembelajarannya jarak jauh, karena belum memungkinkan kita untuk bertemu langsung karena posisi atau kondisi dan situasi COVID yang belum mereda. Anak-anakku yang Bapak sayangi, kita langsung saja ke materi supaya tidak terlalu lama. Yang pertama tentang usaha, ya, energi dan daya. Materi ini sebenarnya sudah pernah kalian pelajari di SMP, tinggal mengingat kembali dan mungkin ditambah beberapa hal. Terutama kalau di SMP hanya sederhana, tetapi kalau di SMK itu ada yang ditingkatkan tingkat kesulitannya. Nah, untuk usaha, yang pertama kita akan membahas usaha. Yang pasti sudah barang tentu kalau usaha di dalam kehidupan sehari-hari dengan usaha di fisika itu berbeda pengertiannya. Kalau kita berbicara usaha dalam kehidupan sehari-hari, pengertiannya adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia. Nah, itu usaha dalam pengertian kehidupan sehari-hari. Tetapi kalau usaha di dalam fisika, itu pengertiannya adalah segala sesuatu atau besarnya gaya yang dilakukan oleh suatu gaya kepada suatu benda sehingga benda itu berpindah tempat atau bergerak. Itu dikatakan usaha. Secara matematis, usaha itu kalau kita tuliskan ke matematisnya, usaha itu dalam simbol usaha itu adalah W. Dari apa W? Itu adalah dari work, kata kerja, ya, artinya kerja. Usaha kalau ditulis dalam matematis itu adalah W, besarnya gaya yang dilakukan terhadap benda, berarti F, ya, F tuh. Sehingga si benda itu mengalami perpindahan atau perubahan jarak, maka kita tulis jarak itu adalah S. Nah, ini pengertian usaha kalau secara matematis, di mana W itu adalah usaha, F itu adalah gaya, S itu adalah jarak. Nah, dengan satuannya masing-masing, gaya itu satuannya itu adalah Newton, ya, jarak adalah meter. Berarti satuan gaya, satuan usaha adalah, ini satuan usaha itu adalah Newton kali meter. Atau sering kita dengar juga satuan usaha itu adalah Joule. Nah, nih, ya, ini jangan sampai lupa, ini sudah dipelajari di SMP, ya. Yang selanjutnya, usaha di dalam fisika tadi bahwa besar usaha atau besar gaya yang diberikan kepada benda sehingga benda itu bergerak, berpindah tempat. Contoh, kalau kita gambarkan di sini ada sebuah benda, anggap saja benda A. Nah, ini diberi gaya. Nah, tuh. Terus sebesar F gayanya. Ketika diberi gaya, dia berpindah ke sini si benda itu, atau kita sebut benda A aksen. Perpindahannya ini dari benda A ke benda aksen itu disebut S, atau tadi disebut dengan jarak. Nah, kalau
gayanya ini adalah anggap saja F1. Sehingga ketika benda ini bergerak searah perpindahannya, maka W-nya itu tadi W sama dengan F1 ini, nah, dikalikan dengan S, yaitu jaraknya atau perpindahannya. Maka jarak usaha di sini akan mempunyai nilai, karena di fisika usaha itu dipengaruhi oleh yang namanya sudut cos. Kalau di matematik itu di trigonometri, kalian nanti belajar dengan guru matematik. Sebenarnya sudah di SMP kelas 9 itu sudah disinggung terkait dengan sudut trigonometri, ada sinus, ada kosinus, ada tangen. Nah, di fisika itu dipakai juga di dalam usaha, karena usaha itu dipengaruhi oleh sinus, kosinus, oleh sudut. Contoh begini, ketika kalian mau memindahkan benda di sini atau meja, anggap saja nih meja. Nah, kalian si meja itu mau dipindahkan pakai tali oleh kalian. Anggap saja di sini nih, pakai tali ke sini. Nah, maka ketika si benda ini ditarik oleh kalian, si benda ini akan mengalami perpindahan ke sini. Tetapi perpindahannya ini tidak sejajar dengan gaya, karena gayanya ke sini nih, nah ke sini ke atas. Nah, kalau perpindahannya ke sini, nah, otomatis ini ada sudut nih, sudut. Supaya tidak terlalu pusing kalau Bapak menjelaskan terkait trigonometrinya, sudah saya langsung saja bahwa sudut yang dibentuk di sini adalah namanya sudut cos. Nah, di sini ya. Sehingga usaha yang dilakukan oleh kalian untuk menarik meja ini sampai berpindah di sini, berapa besar usahanya, Pak? Maka besar usahanya adalah W kali gaya yang kalian lakukan, yaitu F. Nah, itu kali di F ini tadi ada sudutnya sudut apa? Sudut kosinus. Itu pakai nama supaya nggak pusing. Berarti sudutnya ini anggap saja kita theta. Berarti ini di sini sudut theta. Kali berpindahnya S. Berapa jaraknya? Oh, jaraknya S. Berarti ini dikali S. Nah, itu. Ini yang pertama. Itu gaya ketika gaya dengan perpindahannya satu arah tetapi membentuk sudut. Itu. Maka akan menghasilkan nilai atau besarnya usaha. Itu yang pertama. Usaha yang kedua adalah ketika gaya dengan perpindahannya itu tegak lurus. Di dalam fisika, kalaupun kalian sudah melakukan gaya semaksimal mungkin, anggap saja gayanya nilainya 1000 Newton ibaratkan yang sudah kalian keluarkan. Tetapi kalau nanti si gayanya dengan si perpindahannya tegak lurus, itu besar gayanya tidak sama dengan yang ketika kalian nariknya ada sudutnya. Contoh, kalau kita gambarkan di sini, gaya yang kedua adalah ketika kalian memberikan gaya tetapi gayanya tegak lurus. Gaya yang diberikan oleh kalian ke atas. Nah, gitu. Maka perpindahannya ibaratkan ke sini. Perpindahannya ke sini. Ini ibaratkan benda A. Oleh kalian diberi gaya, dibawa dipindahkan oleh kalian ke sebelah kanan. Ini A aksen, anggap. Nah, sehingga gaya dengan perpindahannya itu tegak lurus. Kalau tegak lurus berarti menghasilkan sudut 90 derajat. Besar sudutnya 90 derajat. Ini nilai tetanya. Sudut apa tadi? Tadi di gaya yang ini adalah sudut cos. Berarti di sini pun sama. Anggap di sini F1 yang kalian berikan adalah besar gaya itu adalah F1 dikalikan dengan cos theta dikalikan dengan S. Tetapi karena sudutnya 90 derajat, cos 90 itu
waktu di SMP kalian pernah sebenarnya guru matematik membahas mungkin tetapi tidak terlalu mendalam bahwa cos 90 itu adalah cos 90 itu adalah 0. Sehingga kalau kita kalikan F1 dikalikan cos 90 ya dikalikan S, maka F1 kalikan cos kalikan cos 90 adalah 0 kalikan S, maka W itu sama dengan 0. Nah, itu ya. Terus yang selanjutnya, usaha di dalam fisika itu yang ketiga, ketika kalian sudah melakukan usahanya besar 1000 Joule, tapi si benda itu tidak berpindah, apakah ada nilainya usahanya Pak? Kalau dalam fisika kita lihat ya secara matematis, kalau kalian ini ada benda nih, anggap saja tembok, kalian mendorong tembok dengan mengeluarkan gaya itu 1000 Joule, kalian sudah keluar keringat sampai kalian lelah, tetapi si tembok tidak bergerak, apakah dikatakan atau ada nilainya usahanya? Maka kalau di dalam fisika kita lihat W sama dengan F kali S. Usahanya ada nilainya kalau ada perpindahan. Kalau kita lihat si benda itu tidak ada perpindahan, walaupun kalian sudah mengeluarkan gaya sebesar 1000 Newton ibaratkan, tetapi perpindahannya 0, maka berapa nilai usahanya? Nilai usahanya adalah 1000 kali 0 ya 0. Nah, artinya kalau kalian melakukan usaha tapi melakukan gaya walaupun besar gayanya tetapi si benda itu tidak bergerak, maka dikatakan usahanya 0. Itu di dalam fisika ya. Yang selanjutnya kita lanjutkan saja untuk sementara, yaitu usaha sudah, nanti latihan soalnya Bapak kasih di pertemuan selanjutnya lah. Sekarang kita lanjutkan saja karena usaha, energi dan daya ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan sehingga menjelaskannya harus runtut. Yang selanjutnya kita masuk ke energi. Nah, energi mungkin kalian sering mendengar. Nomor 2 kita masuk ke energi. Nah, energi. Pernah kalian pelajari bahwa energi itu yang kalian kenal ada 3 ya. Dari banyak energi tapi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada energi potensial, gitu ya. Yang selanjutnya yang pernah kalian pelajari juga itu ada energi kinetik. Dan ada juga yang disebut dengan energi mekanik. Nah, Pak, apa sih pengertian energi? Energi itu pengertiannya adalah kekuatan melakukan usaha. Itu energi. Contoh dalam kehidupan sehari-hari apa? Kalau kalian melihat mobil bergerak, itu karena ada energi. Kalian bisa berjalan, berangkat dari rumah ke sekolah mau menuntut ilmu, itu adalah energi. Kalau tidak punya energi, kalian tidak bisa berjalan sampai ke sekolah. Itu salah satu contohnya lah. Banyak di dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan energi. Ada energi, kalau kita sebutkan banyak, ada energi listrik, ada energi air, ada energi nabati dan seterusnya. Tapi kita akan fokus saja ke sini, ketiga energi. Yang pertama ada energi potensial. Apa itu energi potensial? Secara singkatnya, energi potensial ini atau kita sering tulis EP, itu adalah energi yang terkait dengan kedudukan suatu benda. Itu energi potensial ya. Nah, secara matematika ditulis dengan EP adalah massa dikalikan gravitasi dikalikan dengan ketinggian benda. Ini secara matematis. Kalau kita contohkan seperti apa Pak? Supaya mudahnya, contohnya ketika ada benda di atas nih, ibaratkan ini lantai 2 ya. Ini tanah, ibaratkan ini lantai 1. Di sini kamu menyimpan bola, nih bola. Di sini kamu menyimpan bola.
Anggap saja dari lantai 1 ke tanah itu ada jarak, disebut H1, ketinggian nih, ketinggian. Terus dari bola yang kedua ke tanah juga ada ketinggian, disebut H2. Nah, si bola ini memiliki massa, pasti setiap benda memiliki massa. Ini massa benda. Ini pun sama, benda yang kedua memiliki massa. Selain memiliki massa apa, Pak? Ada gravitasi. Ada gravitasi. Bola ini ke sini pasti mempunyai gravitasi. Gaya tarik bumi ya, percepatannya. Nah, ini mempunyai gravitasi. Yang berapa Pak nilai gravitasi? Itu di SMP sudah sering oleh kalian dipelajari bahwa gravitasi itu guru sering menyampaikan, ada yang sering menulis 9,8 ya. Satuannya apa? Meter per sekon kuadrat. Atau supaya mudah buat kalian untuk perhitungan, itu biasanya dibulatkan nih oleh guru, 10 meter per sekon kuadrat. Ini gravitasi. Nah, jadi ketika benda, contoh si bola ini diam di lantai, anggap yang lantai 2 lah, itu ya, yang lantai 2. Ketika benda masih di atas, maka si benda ini memiliki energi potensial nih ini. Nah, kalau si benda ini si bola ini kita jatuhkan jatuh ke bawah, maka perlahan si energi potensialnya berubah menjadi energi kinetik. Kalau si benda atau si bola ini sampai ke tanah, maka sesaat sebelum sampai ke tanah energi potensialnya 0. Ya, berubah menjadi energi kinetik. Nah, secara perhitungan anggap saja kalau kita kasih contoh ini si bola ini. Bola ini memiliki massanya ibaratkan 0,5 kg gitu ya. Yang selanjutnya bola ini berada di ketinggian 4 meter. Anggap saja H-nya ya, H-nya 4 meter. Nah, itu. Yang selanjutnya gravitasinya, percepatan gravitasi bumi berapa tadi? 9,8. Atau Pak, saya mau pakai yang 10. Mangga, supaya mudah menghitungnya ini ya, anggap. Tuh. Nah, kalau kita masukkan yang ditanyakan berapakah energi potensial bola tersebut? Nah, kita tinggal hitung, kita masukkan ke sini. Masanya berapa? Ini 0,5 kilogram. Gravitasinya berapa tadi? 10 meter per sekon kuadrat. H-nya, ketinggiannya berapa? Ketinggiannya 4 meter. 4 meter. Nah, maka kita kalikan 0,5 atau setengah dikalikan 10 berarti 5. 5 dikali 4, 20. Nih, 20 apa Pak? 20 joule. Ini energi potensial. Tuh. Ya. Itu contohnya ya. Yang selanjutnya kita masuk ke energi yang kedua, yaitu energi kinetik. Apa Pak pengertian energi kinetik? Nah, kalau energi potensial tadi adalah energi yang dimiliki benda karena kedudukannya, posisi bendanya ketika diam. Kalau energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda karena geraknya. Jadi ketika benda bergerak, apa saja bendanya yang pasti bergerak, maka dia memiliki energi kinetik. Nah, maka kita tulis EK. Secara matematis gimana Pak? Ada rumusnya nggak? Bisa dihitung? Bisa. Itu setengah kali M kali V kuadrat. Tuh. Setengah ini disebut dengan konstanta ya. Konstanta. Nah, M ini apa Pak? M ini adalah massa benda. Massa benda apa? Massa benda yang bergerak. P-nya apa Pak? P-nya itulah kecepatan benda bergerak. V itu adalah kecepatan benda. Nah, tuh. Jadi ketika benda bergerak sudah pasti memiliki energi kinetik. Nah, kalau dicontohkan gimana Pak secara perhitungan mudahnya? Ya, anggap saja gini, kita ambil contoh untuk energi kinetik. Ada supaya mudah yang yang sering kalian mainkan adalah bola sajalah, bola lagi. Yang pertama ada bola. Bola itu massanya tadi 0,5 kilogram ya. Nah,
terus oleh kalian ditendang. Nah, ketika main bola kalian tendang. Anggap kecepatan kalian menendang bola itu adalah 2 meter per sekon. 2 meter per sekon berarti cepat ya. Nah, berapa energi kinetik yang terjadi pada bola? Maka kita tinggal masukkan ke sini ke rumus 1/2 kali massa kali kecepatan dikuadratkan. Nah, kita lihat 1/2 M-nya berapa? M-nya massa. Massanya berapa? 0,5 kg. Masukkan 0,5 kg. Yang selanjutnya kecepatannya berapa? Kecepatannya tadi 2 meter per sekon. Berarti 2 meter per sekon. Ya. Kita kalikan. Ini setengah. 0,5 kali 2 berarti 1. Ini 1 dikali setengah berarti ini setengah ya. Ini joule. Nah. Itu ya. Itu contoh perhitungan yang sederhana lah supaya kalian paham. Terakhir adalah ada energi mekanik. Energi mekanik ini energi atau sering kita tulis adalah M. EM energi mekanik itu adalah jumlah dari energi potensial dijumlahkan dengan energi kinetik. Ini energi potensial ditambah energi kinetik. Ini yang disebut dengan energi mekanik. Kalau kita turunkan rumusnya berarti energi potensialnya adalah M tadi ya kali gravitasi kali H ditambah energi kinetiknya apa tadi? Setengah kali apa? Kali M juga dikali kecepatan dikuadratkan. Nah, inilah yang disebut dengan EM atau energi mekanik. Itu tentang energi ya. Mudah-mudahan kalian ingat pembelajaran tentang usaha energi. Tolong ditulis oleh kalian di buku catatan. Kalaupun kalian nanti bisa melihat lagi video ini, tetapi tetap harus mempunyai catatan ya supaya ketika kalian lupa bisa dibuka lagi. Terakhir dari Bapak, waktunya tinggal sedikit lagi ya. Tentang daya nih. Apa itu daya? Ya. Daya itu adalah pengertiannya ya. Daya nomor 3 berarti ya. Daya itu atau simbolnya adalah P. Kenapa P? Itu biasanya kalau dalam fisika lambang-lambang itu seringnya diambil dari bahasa Inggris, yaitu power ya, tenaga atau daya. Nah, di sini apa pengertian daya? Daya itu adalah kekuatan melakukan usaha. Itu daya. Pak, contohnya dalam kehidupan sehari seperti apa? Contoh gini, si Andi nih lari di lapangan basket tuh di depan. Nah, nanti ada si Andi sama si Agus ibaratkan. Si Andi dalam waktu 2 menit larinya bisa mengelilingi 4 keliling. Nah, kalau si Agus dalam waktu 2 menit hanya bisa lari 2 keliling. Maka menurut kalian dayanya bagus mana? Bagus daya si Andi atau daya si Agus? Nah, pasti bagus daya si Andi. Kenapa? Karena dalam waktu 2 menit bisa ngeliling lari itu 4 kali. Berarti dayanya lebih bagus, lebih gede gitu ya, dibandingkan si Agus dalam waktu 2 menit hanya 2 keliling ya. Kita buktikan secara matematis Pak, bisa dihitung, bisa ya. Secara matematika bahwa daya itu adalah P, power tadi ya, kemampuan melakukan usaha. Usaha tadi apa? Usaha itu adalah W. Atau sering banyak yang menyebut bahwa daya itu adalah usaha per waktu. Jadi usaha dibagi
waktu. Nih secara matematika ditulisnya ini, P sama dengan W dibagi T. W-nya apa Pak? Satuannya tadi usaha yaitu joule ya, atau J, joule. Kalau T yang pasti tema adalah sekon ya. Nah, jadi satuan daya adalah joule per second. Atau dalam kehidupan sehari-hari banyak yang menyebutkan Bapak ditulis ya, bahwa daya itu satuannya apa? Daya itu satuannya watt ya. Apa Pak contohnya? Daya listrik. Tuh di rumah kalian ada KWH, itu coba ditanyakan atau kamu lihat, pasti satuannya watt. Berapa daya listrik? Ada yang 450 watt, ada yang 900 watt, ada yang 1300 watt, dan seterusnya banyak. Nah, itu contohnya satuan daya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tadi sudah ya, itu saja mungkin secara singkat Bapak menyampaikan, karena kalau Bapak menjelaskan panjang lebar kalau di PJJ itu mungkin kurang efektif ya. Nanti kita kalau belajar di tatap muka kita bisa diskusikan lagi, kalian yang tidak ngerti materinya ditanyakan lagi ya, supaya kalian lebih paham. Bapak simpulkan untuk pertemuan kali ini, yang pertama tentang usaha ya. Tadi usaha itu apa? Usaha dalam fisika itu adalah besarnya gaya yang dilakukan pada suatu benda sehingga benda itu mengalami perpindahan ya. Itu pengertian usaha di dalam fisika. Di fisika usaha itu dipengaruhi oleh besarnya sudut. Tadi ada sudut apa Pak? Sudut cos lah, sudah saja gampangnya seperti itu. Kalau sudut cosnya tidak sejajar, berarti kalau sejajar itu cosnya 0 ya, maka akan menghasilkan usahanya ada nilainya. Tapi kalau usahanya yang gayanya yang dilakukan oleh kalian ketika menarik suatu benda atau memindahkan satu benda tidak sejajar antara gaya dengan perpindahan, maka nilai usahanya itu tidak bernilai akan bernilai 0. Terus yang selanjutnya, kalau gaya yang kalian lakukan terhadap benda itu antara gaya dengan perpindahannya tegak lurus, maka akan menghasilkan usahanya 0. Yang kedua tentang energi ya. Energi itu dibagi menjadi 3 ya. Ada energi potensial, ada energi kinetik, dan energi mekanik. Energi potensial tadi apa? Energi yang berhubungan dengan posisi benda atau kedudukan benda. Yang kedua energi kinetik. Apa itu energi kinetik? Energi yang berhubungan dengan kecepatan atau gerak benda. Jadi ketika benda yang bergerak atau setiap benda yang bergerak pasti mempunyai energi kinetik. Dan yang ketiga ada energi energi mekanik. Apa itu energi mekanik? Gampangnya lah, energi mekanik adalah jumlah dari energi potensial dan energi potensial dan kinetik. Nah, terus yang ketiga itu ada daya. Apa itu daya? Daya adalah kekuatan melakukan usaha atau usaha per waktu. Sehingga rumus-rumusnya tadi sudah secara matematis, pengertian secara fisiknya sudah, soalnya pun tadi sudah. Nanti kalau ada yang kurang silahkan kalian catat, ditanyakan, bisa lewat WA langsung atau bisa di web e-learning SMK Bakti Nusantara 666 yang sudah disediakan oleh sekolah. Silahkan di sana ada forum diskusi ya kalau kalian tidak mengerti. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya buat Bapak, umumnya buat kalian ya. Walaupun sedikit-sedikit tidak ngerti, itu yang saya harapkan supaya kalian terus menggali, ingin mengerti. Kalau kalian sudah puas, maka tidak akan menggali lagi, yang akhirnya kalian diam. Tetap semangat, walaupun di suasana dan kondisi seperti ini, kalian harus tetap belajar. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran ini. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat buat saya, khususnya umumnya buat kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.